warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hadirin puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmat-Nya pada pagi hari ini. Kita dapat berkumpul dan mengikuti acara pembukaan sosialisasi Permendikbud nomor 60 tahun 2012 tentang pengelolaan arsip dan dokumentasi serta informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak pemateri yang sudah hadir di depan kita semua. Terima kasih sudah datang di kampus Universitas Tadulako. Yang kami hormati para biro, kabak, kasubag, dan seluruh peserta sosialisasi Permendikbud 60 tahun 2012 pada pagi hari ini. Dan saya kira ada pemateri dari dalam juga. Beliau ini pakar hukum, saya kira bisa memberikan juga pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau berbicara arsip dokumen, ini memang kelihatannya sederhana, tetapi umumnya di antara kita itu terkena musibah tanda petik karena arsip dan dokumen yang tidak teratur. Dosen juga lambat naik pangkat, itu juga karena arsip dan dokumen mereka yang tidak teratur. Ada dosen yang kalau dilihat mengajarnya itu sudah 1.500, lengkap dengan jadwal, surat tugas, tapi kalau dicari mana laporan hasil penelitian, itu kira-kira 2 minggu dicari sudah tidak ditemukan. Allah, tidak ada masalah. Waktu kita divisitasi Ban PT untuk akreditasi institusi, itu juga yang membuat kita keringat dingin itu, sampai semua silent, tidak ada suara, mulai dari waret sampai pada jajaran tingkat bawah. Ada dekan mengatakan, saya Pak memiliki 50 penelitian yang kami biaya sendiri. Mana laporannya Pak? Itu yang saya tidak tahu di mana sebenarnya. Jadi tidak ada gunanya. Artinya habis dicerita. Nah karena itu memang perlu ditata dengan baik. Ada perpindahan pegawai, tidak ada masalah, asal dokumennya memang sudah tertata. Mungkin ke depan ini sudah harus juga ada dokumen elektronik yang kalau perlu itu semua di scan dan dia memiliki apa namanya itu cloud ya, cloud di dokumen itu, jadi kayak blog begitu kalau di internet itu. Nah kita masih mengandalkan yang manual. Memang dokumen minggu pertama masih rapi Pak, begitu masuk minggu ke 2100 sudah hilang itu yang kelihatan itu cuma minggu terakhir itu. Padahal ada pemeriksaan, ada kasus hukum yang diperiksa ini yang jadi tersangka misalnya 2011, di mana dia mau dapat lagi? Karena itu saya berterima kasih sekali Pak Kepala Biro dan Kabak
menginisiasi sosialisasi ini. Mudah-mudahan ke depan 10, dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh Bapak pemateri. Insya Allah pesertanya saja ini memang penuh semangat mengikuti workshop, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan semangat untuk mengimplementasikannya. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Permendikbud nomor 60 tahun 2012 tentang pengelolaan arsip dan dokumentasi serta informasi publik dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti sosialisasi. Selanjutnya kita ikuti sosialisasi pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Jubair SH.MH selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di tempat ini dalam rangka satu kegiatan yang dilaksanakan oleh kepegawaian terkait dengan Permendikbud nomor 60 tahun 2012 tentang pengelolaan arsip dan dokumen, menyampaikan yang akan mensosialisasikan atau akan memaparkan substansi dari Permendikbud ini. Mudah-mudahan ini akan bisa dipahami oleh peserta dalam rangka implementasi di institusi kita tercinta ini. Sebelum saya silakan kepada beliau untuk menyampaikan materinya, saya akan membacakan biodata beliau. Nama Detrandes Adrianus Lintang, MSI. Tanggal lahir Mei 22 September 1959. 11 tentang waktu yang saya tunggu 19 bulan 7 hari saya selesaikan, dan akuisisi dan pengelolaan arsip Provinsi Sulawesi Tengah. Saya awalnya diangkat selaku pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 1980. Jadi secara aktifnya saya 1 Maret 80 sudah melaksanakan tugas dengan aktif di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi lebih kurang 20 tahun saya berkecimpung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika 2001 otonomi bergulir dengan Undang-Undang Nomor 52 waktu itu, kemudian terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 32. Sekarang lagi terjadi perubahan Undang-Undang 23. Sanalah saya dari Kanwil Pendidikan beralih ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Jadi mengelola kebudayaan juga lebih kurang sampai dari 2001 sampai dengan 2007, 2008 sampai dengan 2012 saya berada di Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah di Sekretariat Gubernur. Kemudian beralih ke pemberdayaan perempuan, 1 tahun menata kelembagaan di pemberdayaan perempuan sesuai dengan tuntutan PP 41. Beralih lagi ke Satuan Polisi Pamung Praja karena statusnya ditingkatkan lagi dari eselon 3 menjadi eselon 2. Diberikan kesempatan bagi saya di sana untuk mencari ilmu. Jadi syukur alhamdulillah saya bisa
Artinya menyesuaikan dengan keadaan yang ada di bidang kearsipan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi saya pada saat ini, sebelum saya menyampaikan, izinkan dan permohonan maaf jika saya melihat nomenklatur yang ada ini adalah sosialisasi nomor 60 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah sangat teknis di dalam pelaksanaan, karena dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2012 adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah kementerian teknis yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, karena belum lama ini masuk lagi kebudayaan. Bagaimana implementasinya dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang kearsipan. Jadi lembaga kearsipan itu ada beberapa jenjang. Lembaga kearsipan nasional yang disebut dengan ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian lembaga kearsipan provinsi. Selanjutnya diberitahu lagi dengan lembaga kearsipan kabupaten kota, dan secara khusus lembaga kearsipan di perguruan tinggi negeri. Secara embrionya, kearsipan ini terbentuk pada tahun 84 UGM yang pertama. Sudah mempunyai lembaga kearsipan. Jadi UGM sudah ada, lembaga kearsipan yang baru muncul Undang-Undang Nomor 43 ini. Undang-Undang 43 2009, berarti interval waktu 5 tahun, Pak. Baru disikapi oleh pemerintah secara komprehensif, 5 tahun berjalan. Namun keberadaan daripada kearsipan ini sejak zaman kolonial, sejak zaman Belanda, tahun 1892 sudah ada ya. Hanya secara legitimasi dalam kedudukan aturan pemerintahan atau diakui oleh bangsa dan negara kita sejak proklamasi kemerdekaan, tetapi belum diatur dalam satu undang-undang, masih bersifat surat keputusan yang diatur oleh atau ditangani oleh Kementerian PPDK, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Mohon izin Pak, ini namanya kalau bukan laki-laki tidak bisa berdiri, jadi tapi saya suka berdiri Pak. Jadi ada dua kebijakan pemerintah sebelum Undang-Undang Nomor 71 tentang kearsipan. Itu ada surat-surat keputusan yang semuanya diatur dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada waktu itu. Dengan bergulirnya waktu dari waktu ke waktu, tahun 71 muncullah Undang-Undang Nomor 7 tentang kearsipan. Kita linear saja Pak ya. Arsip itu adalah rekaman dokumen yang diterima dan diserahkan. Jadi ada interaktif, ada interaksi dari si A dan si B, ada munculnya feedback. Apa itu arsip? Arsip adalah tulang punggung dan memori dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah, termasuk kita semua. Hanya konstitusi institusi kita yang berbeda. Tetapi di dalam implementasi, dalam menyelamatkan bangsa dan negara, bahkan para pejabat yang ada, adalah dokumen yang sangat menentukan. Memang sebelum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan itu
nanti secara legitimasi pengakuan ada dampak, ada impact yang terjadi, akhir-akhir ini baru dikatakan bahwa arsip sangat strategi. Saya sudah beberapa daerah di Indonesia ini yang saya kunjungi, ternyata arsip itu di mana kestrategiannya dapat menyelamatkan para pejabat yang terindikasi bahkan telah tersangka di dalam pengelolaan tentang apalagi menyangkut keuangan negara. Merubah mindset dan culture set kita di dalam penataan arsip. Memang secara sepintas lalu apa sih itu arsip? Anda perlu, tidak usah dijaga. Karena arsip itu boleh dikatakan secara hari-hari adalah sisa surat yang dikirim. Jadi tidak perlu dijaga. Padahal dia mempunyai nilai kesejarahan yang tinggi. Saya bisa beri contoh. Ketika bangsa kita terancam dengan rebutan Pulau Sepadan, ya. Jika tidak memiliki arsip, maka di sana lah yang berbahaya. Kita sekarang terancam, NKRI kita terancam. Sehingga arsip itu baik secara institusi, perorangan, organisasi, BUMN, dan perguruan tinggi negeri dan swasta harus dan wajib. Ini bunyi aturan perundang-undangan. Saya tidak usah kupas masalah aturan perundang-undangan karena mungkin ada yang ranah lain. Tetapi kita ada sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana dalam pengelolaan arsip. Itu nanti kita bisa baca dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 81 sampai dengan Pasal 88 tentang tindak pidana. Kepada siapa bisa diserahkan, diberikan secara publik arsip ini dan kapan waktunya? Tidak semuanya arsip, Pak, bisa dibuka. Kalau arsip itu dibuka secara umum dan dia mengganggu ketertiban dan keamanan konstitusi, apalagi bangsa dan negara kita, harus ditutup. Karena sudah mengancam negara dan bangsa kita. Jadi peran arsip itu sangat tinggi sekali, sangat strategi. Dari sisi sejarah, arsip dapat juga dijadikan suatu bahan penelitian edukatif dan administratif. Jadi di lembaga arsip itu bisa menjadi satu lembaga tentang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesejarahan maupun secara administratif. Dan arsip negara, sehingga dokumen bangsa negara kita di Indonesia ini Bapak tidak usah cari di mana, ke Belanda saja. Di Belanda itu semua tersedia, sampai habitat apapun, flora dan fauna, jenis kayu eboni yang sekarang kita merupakan satu primadona yang dulu di laboratoriumnya tersimpan dengan baik dan utuh, bagaikan baru terpetik. Walaupun saya belum dari sana ya Bapak dan Ibu. Itu menandakan kenapa sekarang bangsa dan negara kita ini sudah mulai diencer-encer lagi untuk masuk oleh bangsa lain dengan cara yang lain. Karena mereka punya data, punya arsip. Jadi arsip itu bukan hanya bersifat kertas, flora dan fauna pun mereka punya arsip di Belanda.
Nah, saya pertegas kembali Pak, bahwa memang dalam Undang-Undang 43 tahun 2000 disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan dan peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kalau kita menyimak dalam alinea demi alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana ada muatan-muatan, ada pesan-pesan moral. Apa itu pesan-pesan moral yang ada? Menyelamatkan, untuk kepentingan dalam menyelamatkan sejarah suatu daerah. Jadi di dalam pesan-pesan moral itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Oleh sebab itu dan seterusnya, ranah kita adalah ranah mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah termaktub di dalamnya itu melestarikan dan menjaga perdamaian. Ketika kita tidak punya arsip, maka perdamaian kita ini di sana sini terjadi benturan-benturan sebagaimana kita rasakan di akhir-akhir ini dengan negara tetangga kita lagi mencoba membangun suatu menara di perbatasan Hambalang. Nah, apabila arsip ini tidak terjaga secara garis kontinen eksklusif, itu harus, karena arsip ada yang disebut dengan arsip vital dan terjaga. Di manakah arsip vital yang terjaga itu? Arsip vital yang terjaga itu saya bisa beri contoh, yaitu seperti teks Pancasila, teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini harus dilestarikan dan itu dapat dikatakan arsip dinamis aktif yang selalu setiap saat dia hampir di setiap saat ketika kita melakukan upacara, makanya saya menggunakan ini karena hari Korpri kemarin baru hari ini kami laksanakan. Setiap Senin juga dibacakan. Andaikan secara konsepsional bahwa arsip teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu tidak dijaga, apa yang kita baca sekarang? Paling tidak talebe ateu takelo, ditambah dengan kalelo. Fakultas begini modelnya semua. Benar yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, baru 3 hari dimintakan arsip ya. Disebut dengan kita akan meretensi nilai-nilai daripada arsip mana yang mempunyai nilai kesejarahan dan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Saya bisa beri contoh, ketika dulu saya sempat mendapat informasi goncang-gancingnya ini tanah yang ada di Tondo ini. Nah, saya khawatir kalau ada kesepakatan itu tidak tersimpan dengan baik. Walaupun kita ini adalah satu institusi pemerintahan, ini perlu dijaga karena itu adalah arsip otentik. Apalagi kalau ada kesepakatan dengan masyarakat tentang pembebasan itu, kita sangat rentan sekali sekarang ini persoalan batas saja Pak. Mungkin di pagar sebelah timur ini sudah batas dengan tanah orang, tetapi bermasalah ketika kita menggeser 20 cm saja sudah bermasalah. Begitu Palu timur, barat, selatan. Jadi semua arsip yang vital dan terjaga itu perlu diamankan dan perlu ditata dengan baik, sehingga tidak terjadi seperti ini.
Ini ya sudah masih agak enak-enak dipandang. Akan nanti ketika ini tidak tertata, Bapak akan terjadi 3S, Pak. Stres, stroke. Nanti sebentar. Double stopnya jangan dulu, Pak. Disimpan dulu. Begitulah dalam pengelolaan. Jadi secara teknis itu dalam pengelolaan arsip kita mulai dari pemberkasan. Karena arsip itu terwujud adanya feedback, adanya surat yang kita keluarkan dan adanya surat masuk. Surat masuk kita harus maknai untuk kita balas, kita kembalikan kepada siapa yang mengirim kepada kita. Itulah merupakan arsip yang tercipta. Tetapi di dalam pengelolaan, kalau dahulu sistem lama, dia berkata pada waktu itu ada yang disebut dengan, sehingga ordnetnya itu ada ordnet yang disebut surat keluar, surat masuk. Tetapi dengan sistem model sekarang yang akan menuju kepada dari konvensional menuju kepada alimedia, itu disatukan. Jadi surat yang masuk dan yang keluar itu disatukan. Ketika kita mendapat surat, kita balas, hasil itu kita klip sama-sama. Tetapi ada kartu kendalinya, ada kartu pengendali. Kenapa seperti itu? Untuk memudahkan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor. Ledo talueo naupu molebar mau tidak tahu di mana sudah. Nalinga mau kita. Padahal baru 3 hari usia. Sudah lupa di mana siapa yang bikin. Sehingga di dalam informasi kearsipan kita sudah mengarah kepada teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini sangat tenar-tenarnya. Bagaimana bisa terwujud itu? Ada 3 kekuatan yang harus kita bangun sampai dengan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan daripada masyarakat dalam layanan publik, yaitu yang pertama yang disebut dengan triple helix. Ini saya pinjam ada guru besar dari Surabaya punya bahasa ini. Baru kemarin dia ada paparkan mas waktu wisuda sarjana-sarjana baru dari STIMIK Adiguna. Jadi Ibu Nur Siti dia menyampaikan itu, saya terus langsung tertarik dengan itu triple helix. Jadi ada 3 kekuatan. Dan yang paling utama di atasnya itu untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualifikasi dan profesional adalah perguruan tinggi. Dunia pendidikan. Dia akan menciptakan. Sesudah itu dia akan berbarengan paralel dengan government, pemerintahan. Dari pemerintahan dia kepada industri. Jadi ada 3 lingkaran ini, dia saling siklusnya dia saling. Kenapa? Dengan era informasi yang canggih sekarang, saat ini kita bercerita di sini, data kita bisa dibuka di Jakarta, bisa dibuka di negara-negara lain dengan kekuatan internet. Sekitar 18% kemajuan sekarang internet itu sangat tinggi dan merupakan hal yang sangat-sangat diperhitungkan, sehingga hati-hati di dalam memberikan informasi. Ada informasi publik yang bisa kita buka, ada yang tidak di dalam dunia kearsipan. Seperti tadi saya sudah katakan, yang mana yang kita bisa buka dalam publik. Kalau sudah mengganggu keamanan, kita tidak bisa buka. Olehnya itu, ketika ada yang datang untuk melakukan penelitian, itu kami sangat berhati-hati, Pak. Sangat berhati-hati, Ibu. Karena sanksi administratif minimal pangkat harus diturunkan ketika arsip itu diserahkan kepada orang yang tidak berhak untuk menerima, sehingga ada kaidah-kaidahnya.
ada aturannya. Sekarang ini dengan internet, dengan apa website yang cukup canggih sekarang, arsip itu dapat diperdagangkan. Cuma di negara kita ini di daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini belum, Pak. Ya di Jawa itu sudah ada diperdagangkan itu arsip. Nah, Bapak bisa bayangkan beberapa tahun yang lalu ada itu yang disebut dengan apa, kenaikan gaji yang cukup tinggi. Ini kan membuat keresahan ini, padahal tidak benar. Dan kalau golongan 21,5 M, walau kita ini dunia kita ya. Dan ini sudah tersebar kan waktu itu. Kemudian muncul lagi informasi bahwa kita kalau pensiun golongan 4 dikasih berapa 1,5 M. Ya saya sendiri berkata, terima kasih saya golongan 4 sudah. Jadi tidak ada masalahnya. Ternyata itu yang dipabrikkan. Hati-hati di dalam masalah mengelola keuangan dokumen negara, baik aset maupun keuangan. SP2D, siapa yang di bidang keuangan, itu hati-hati. Begitu pula di aset, karena menuju kepada WTP itu adalah faktor yang sangat menentukan di dalam administratif adalah pengelolaan keuangan dan aset. Sehingga arsip itu harus tertata dengan baik dan rapi, sehingga tidak terjadi seperti ini.